Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 296. Biarkan dia pergi. Kalau begitu aku permisi dulu. Gu Wentian tahu dia tidak bisa membantu di sini. Ling Zhenjuan pun mengangguk. Namun saat melewati Chen Ping, ia berbisik di telinga Chen Ping, "Tuan Chen, sebaiknya jangan bunuh siapapun, kalau tidak akan sulit dihadapi." Sebagai kepala keluarga Wei, jika Wei Kunan terbunuh di Hongcheng, Ling Zhenjuan, wali kota, mungkin tidak akan dapat mempertahankan posisinya. "Wali kota Ling, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan." Chen Ping mengangguk. Gu Wentian dan Ling Zhenjuan pergi. Wei Kunan menatap Chen Ping dengan heran. Ia tak habis pikir bagaimana Chen Ping, seorang pemuda biasa, bisa begitu dihormati oleh Ling Zhenjuan dan Gu Wentian. "Kaulah yang menghancurkan anakku." Wei Kunan menatap Chen Ping dengan wajah marah. "Benar sekali. Kalau saja tidak ada yang memohon belas kasihan, putramu pasti sudah jadi mayat sekarang. Sampah seperti dia hanya akan jadi makanan yang terbuang sia-sia kalau dia masih hidup." Chen Ping menatap Wei Kunan dengan tenang, tanpa ada fluktuasi di matanya. "Anak baik, akui saja." Setelah Wei Kunan selesai berbicara, dia menatap seorang ahli keluarga Wei yang mengenakan celana ketat putih. Pakar keluarga Wei segera memahami maksud Wei Kunan dan meninju Chen Ping tanpa peringatan apapun. Pukulan ini, dengan suara seperti menembus udara, sangatlah cepat. Ledakan, dengan suara teredam, Chen Ping berdiri di sana tanpa bergerak, sementara tuan keluarga Wei yang tiba-tiba menyerang terpental mundur, jatuh terbanting ke tanah, dan menyemburkan darah dari mulutnya. Wei Kunan tertegun mendengarnya, lalu tersenyum dingin. "Jadi kau seorang seniman bela diri, pantas saja kau begitu sombong. Tapi hari ini, meskipun kau seorang guru, aku akan mencari keadilan untuk putraku." Wei Kunan melepas mantelnya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat, dan dia berencana untuk melakukannya sendiri. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dan seluruh restoran Fuhao terguncang. Seorang kepala keluarga Wei melihat keluar melalui jendela, lalu wajahnya berubah dan dia bergegas berjalan ke Wei Kunan dan membisikkan sesuatu di telinganya. Wei Kunan mengerutkan kening dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Di luar Hotel Regal, tampak orang-orang berkerumun rapat, lebih dari 1.000 orang, mengepung seluruh Hotel Regal, dan mereka semua memegang senjata. "Hahaha, Wei Kunan, orang-orangku ada di sini. Bukankah kau bilang aku bukan tiran lokal? Hari ini akan kutunjukkan padamu kalau aku benar-benar tiran. Aku punya ribuan orang di luar sana, dan kalian hanya 10. Sekalipun kalian dewa yang bereinkarnasi, jangan pernah berpikir untuk pergi." Lin Tianhu tahu bahwa orang-orangnya telah tiba dan langsung tertawa terbahak-bahak. Wajah Wei Kunan menjadi sangat jelek, dan dia menatap Lin Tianhu. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Tianhu bisa mengumpulkan ribuan orang dalam waktu sesingkat itu. Ini di luar dugaannya. Wei Kunan sama sekali tidak menyangka kalau Lin Tianhu telah mencaplok geng Naga Merah. Jadi dia tidak menyangka kalau Lin Tianhu punya begitu banyak orang di bawahnya. "Lin Tianhu, jangan berpuas diri. Aku bisa membunuh semua orang di ruangan ini sebelum kau dan anak buahmu menyerbu masuk. Dan jika aku mati di Hongcheng, kau akan tahu akibatnya." Wei Kunan berkata dengan ekspresi garang di wajahnya. "Jangan macam-macam, aku tidak takut apapun. Ini hanya soal menukar hidupku dengan nyawa orang lain. Aku, Lin Tianhu, punya nyawa yang tak berharga untuk ditukar dengan nyawamu, Wei Kunan. Itu sepadan." Lin Tianhu mengikuti Wei Kunan dan bertindak seperti orang bodoh, tidak takut sama sekali terhadap ancaman Wei Kunan. Ini membuat wajah Wei Kunan tampak lebih jelek. "Baiklah, aku, Wei Kunan, mengaku kalah hari ini. Selama gunung tetap tidak berubah dan air terus mengalir, kita lihat saja apa yang terjadi."
Wei Kunan melambaikan tangannya dan berencana untuk pergi bersama anak buahnya. Lin Tianhu langsung menghalangi jalan. Lin Tianhu, lepaskan mereka. Chen Ping berbicara dengan tenang. Lin Tianhu melirik Chen Ping, lalu memberi jalan dan membiarkan Wei Kunan membawa anak buahnya pergi. Jika bukan karena Ling Zhenjuan, Chen Ping tidak akan membiarkan Wei Kunan pergi begitu saja. Bab 297 pergi ke kota awan. Tuan, apakah kita akan pergi seperti ini tanpa membalaskan dendam Tuan Muda? Saat keluar dari Rich Hotel, salah satu anak buahnya bertanya pada Wei Kunan. Tentu saja aku harus membalas dendam ini, tapi aku tidak tahu siapa identitas anak ini. Dia bahkan membiarkan begitu banyak orang di Hongcheng melindunginya. Karena kita tidak bisa menyentuhnya di Hongcheng, kita bisa membunuhnya setelah dia meninggalkan Hongcheng. Kau tetap di sini dan awasi dia. Jika dia meninggalkan Hongcheng, segera laporkan padaku. Wei Kunan berkata dengan ekspresi sinis di wajahnya. Dimengerti, beberapa pria mengangguk. Masalah patah kaki Wei Tao telah berakhir. Wei Kunan tidak datang ke Hongcheng untuk mencari masalah dengan Chen Ping, dan rekan-rekan seperguruan Ye Fengchun juga tidak datang ke Hongcheng. Entah mereka belum menerima kabar kematian Ye Fengchun, atau mereka memang tidak berniat membalas dendam atas kematian Ye Fengchun. Chen Ping memanfaatkan waktu luangnya untuk bekerja keras menyempurnakan Xiao Huandan. Di bawah kendali Su Wenzong, harga Xiao Huandan terus naik dan pasokan tidak dapat memenuhi permintaan. Di tengah perjalanan, Chen Ping pergi ke kuil Lei Ming dan membantu Putri Tao Buksu menyerap energi dingin dan yin dari tubuhnya. Hal ini juga memungkinkan Chen Ping mengumpulkan banyak kekuatan spiritual, sehingga ia dapat terus menyempurnakan Xiao Huandan. Melihat dana di tangannya semakin bertambah, Chen Ping merasa sudah waktunya pergi ke Yuncheng untuk melihat-lihat, mungkin dia bisa menemukan beberapa tanaman obat langka di sana. Karena tidak terlalu mengenal Yuncheng, Chen Ping memutuskan untuk membiarkan Lin Tianhu pergi bersamanya. Pertama, ada orang di sekitarnya yang bisa diperintah, dan kedua, Lin Tianhu lebih mengenal Yuncheng. Setelah memutuskan untuk pergi ke Yuncheng, Chen Ping pergi ke keluarga Su untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Su Yuqi dan Su Wenzong. Lagi pula, perjalanan ke Yuncheng ini akan memakan waktu yang cukup lama. Apa, kamu mau ke kota awan? Kalau begitu aku ikut. Ketika Su Yuqi mendengar ini, dia langsung berkata dengan penuh semangat. Selama periode ini, Su Yuqi juga keluar dari bayang-bayang penculikan, dan hubungan antara keduanya semakin dalam. Jangan pergi seperti gadis, mungkin berbahaya di kota awan. Chen Ping tahu Wei Kunan tidak akan menyerah. Alasan mengapa dia tidak bergerak selama periode ini hanyalah karena dia sedang menunggu kesempatan. Aku tidak peduli. Aku pergi, Su Yuqi cemberut dan mulai bersikap genit terhadap Chen Ping. Su Wenzong tersenyum dan pergi. Tidak pantas baginya melihat dua anak muda itu bertengkar dan bermain bersama. Melihat ekspresi Su Yuqi, Chen Ping tersenyum tak berdaya dan hanya bisa mengangguk setuju. Namun, ketika ia membayangkan mereka berdua pergi bersama, mungkin mereka bisa tidur sekamar, atau mungkin mereka bisa melakukan hal lain. Memikirkan hal ini, Chen Ping menjadi sedikit bersemangat, dan senyum nakal muncul di wajahnya. Su Yuqi menatap Chen Ping yang duduk sendirian dan menyeringai bodoh. Senyumnya sungguh tak senonoh. Ia menghampiri Chen Ping dan memukul kepalanya. Sudah kubilang, jangan biarkan imajinasimu liar. Kalaupun kita pergi keluar, kita masing-masing akan dapat kamar di hotel. Jangan coba-coba memanfaatkanku. Kurasa kau mencoba memanfaatkanku. Kau ingin sekamar denganku, tapi aku tidak suka. Chen Ping sengaja bersikap acuh tak acuh, yang membuat Su Yuqi marah. Anda, Su Yuqi benar-benar marah. Aku akan memukulmu sampai mati. Mereka berdua mulai bermain-main, layaknya sepasang kekasih. Keesokan paginya, Lin Tianhu mengendarai mobil, Chen Ping dan Su Yuqi duduk di kursi belakang, dan menuju ke Yuncheng. Nanti kalau kita sampai di Cloud City, aku akan mengajakmu jalan-jalan seru. Aku sudah lama nggak ke Cloud City. Su Yuqi dengan bersemangat mengikuti Chen Ping dan berkata,
Apakah kamu kenal dengan Cloud City? Chen Ping menatap Su Yuki dengan bingung. Tentu saja, aku tinggal di Yuncheng cukup lama waktu kecil. Bibiku berasal dari Yuncheng, dan aku sering menginap di rumahnya. Tapi aku sudah lama tidak ke sana. Saat Su Yuki berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi kesepian. Bab 298 takut pada istri awalnya. Keluarga Su Yuki memiliki hubungan baik dengan keluarga bibinya. Su Yuki telah tinggal di Yuncheng sejak kecil. Namun, setelah ibu Su Yuki meninggal, kedua keluarga tersebut semakin jarang bertemu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga bibi saya dan sepupu-sepupu saya. Apakah mereka sudah menikah? Mata Su Yuki berkilat khawatir. Kali ini, aku pergi ke Yuncheng untuk mengunjungi keluarga bibiku. Chen Ping menatap Su Yuki dengan kilatan rasa sakit hati di matanya. Di mata orang lain, Su Yuki adalah putri orang terkaya, hidup tanpa beban makanan dan pakaian, dan pasti sangat bahagia. Namun, hanya Chen Ping yang bisa memahami bahwa Su Yuki sebenarnya merindukan kasih sayang keluarga di dalam hatinya. Ia telah kehilangan kasih sayang ibunya sejak kecil dan hampir tidak memiliki kasih sayang keluarga. Hanya ia dan Su Wenzong yang selalu bersama. Setelah mobil meninggalkan Hongcheng dengan cepat, mobil itu langsung menuju jalan raya. Pada saat ini, di belakang Chen Ping dan mobilnya, sebuah mobil hitam yang mengikuti mereka dari Hongcheng juga masuk ke jalan raya. Chen Ping dan yang lainnya sama sekali tidak memperhatikan sesuatu yang aneh, dan tidak ada yang peduli. Lagi pula, ada banyak mobil yang datang dan pergi di jalan raya, dan tidak ada yang akan terlalu memperhatikan. Pada saat ini, ratusan kilometer jauhnya di ibu kota provinsi, Wei Kunan sedang merokok dengan wajah muram. Wei Tao menghabiskan banyak uang untuk menyewa dokter terkenal, tetapi tak seorang pun berhasil menyembuhkan kakinya. Bahkan para ahli dan cendekiawan asing pun diundang, tetapi tetap saja tidak ada jalan keluar. Tulang kakinya hancur dan mustahil untuk disambung kembali kecuali menggunakan tulang buatan. Namun, bahkan dengan tulang buatan, ia tidak akan bisa berjalan seperti sebelumnya dan akan tetap lumpuh. Aku tidak ingin lumpuh. Aku tidak ingin lumpuh. Di tempat tidur, Wei Tao menjerit putus asa. Ia tidak bisa merawat kakinya selama ini, yang membuatnya jatuh ke dalam kondisi manik. Di samping tempat tidur, seorang wanita berpakaian indah diam-diam menyeka air matanya dan berseru kepada Wei Tao. Jangan khawatir, Xiao Tao. Kami pasti akan menyembuhkan kakimu. Wanita ini adalah ibu Wei Tao, Jiang Lanfeng. Keluarga Jiang juga merupakan keluarga ternama di ibu kota provinsi. Mereka memiliki banyak perguruan seni bela diri di seluruh ibu kota provinsi. Konon, ayah Jiang Lanfeng adalah seorang Grandmaster dengan kekuatan yang tak terduga. Inilah sebabnya mengapa keluarga Wei memiliki kekuatan absolut di ibu kota provinsi dan tak seorang pun berani memprovokasi mereka. Aliansi antara keluarga Jiang dan keluarga Wei membuat tak seorang pun di seluruh ibu kota provinsi berani memprovokasi kedua keluarga ini. Wei Kunan, kau brengsek, putramu sendiri dalam kondisi seperti ini, dan kau sama sekali tidak peduli. Sudah berhari-hari, di mana pembunuhnya, di mana dia? Jiang Lanfeng mulai memarahi Wei Kunan. Wajah Wei Kunan memucat, tetapi ia tak berani berkata sepatah kata pun. Meskipun ia tampak pamer di luar, sesampainya di rumah, ia seperti harimau yang berubah menjadi kucing. Ia tak punya pilihan selain berubah menjadi kucing. Meskipun ia tak mau, kakak iparnya pemarah dan jauh lebih kuat darinya. Jika terjadi perkelahian, ia sendiri yang akan dipukuli. Kalau kamu nggak punya kemampuan, kentut aja, aku akan suruh Xiao Ji datang dan langsung ke Hongcheng untuk menangkap orang yang memukuli anakku. Lihat, betapa menyedihkannya kamu. Xiao Ji yang disebutkan Jiang Lanfeng adalah paman Wei Tao, Jiang Wenji. Hampir semua orang di ibu kota provinsi mengenal orang ini. Dia dikenal sebagai pengganggu kecil di ibu kota provinsi. Saat itu, ponsel Wei Kunan berdering. Setelah menjawab panggilan, Wei Kunan segera mengirim laporan. Tuan, orang bernama Chen Ping itu telah meninggalkan kota dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju Yuncheng. Selain dia,
Su Yuqi dan Lin Tianhu juga ada di dalam mobil. Mendengar ini, mata Wei Kunan tiba-tiba berbinar. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Bagus, lakukan sekarang juga dan pukul mereka sampai mati. Pada akhirnya, hidup atau mati mereka, kembalikan mereka kepadaku." Wei Kunan baru saja dimarahi istrinya dan sedang marah besar. Sekarang dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Bab 299 Kecelakaan mobil di jalan raya. Lin Tianhu mengemudi dengan penuh perhatian. Chen Ping dan Su Yuqi sedang berbicara dan tertawa di belakang, membuat Lin Tianhu, yang sedang mengemudi, memakan makanan anjing. Pada saat ini, sebuah mobil hitam tiba-tiba menyalip Chen Ping dan mobilnya dan melaju langsung ke depan. Mobil hitam itu tiba-tiba mulai mengerem terus-menerus untuk memperlambat. Melihat ia hendak menabrak mobil di depannya, Lin Tianhu buru-buru menginjak rem. Terdengar suara gesekan keras antara ban dan tanah, dan bau karet terbakar masuk ke dalam mobil. Mobil berhenti, dan Lin Tianhu tiba-tiba memutar setir, bersiap untuk melewati mobil di depan dan melanjutkan mengemudi. Pada saat ini, Lin Tianhu tampaknya merasakan bahaya. Bunyi rem mendadak menyebabkan Su Yuqi mencondongkan tubuh ke depan dan berteriak, "Tuan Chen, Nona Su, kencangkan sabuk pengaman kalian." Ekspresi Lin Tianhu menjadi serius saat ini. Chen Ping juga menyadari ada sesuatu yang salah dan secara pribadi mengencangkan sabuk pengaman Su Yuqi. Setelah Lin Tianhu melewati mobil hitam itu, dia tiba-tiba melaju dan melesat maju. Mobil hitam itu mengikuti dari belakang dan hendak mengejar mobil yang dikendarai Lin Tianhu. Ledakan. Setelah ledakan keras, mobil Chen Ping tiba-tiba terdorong ke depan, dan seluruh bagian belakangnya penyok. Untungnya, Su Yuqi mengenakan sabuk pengaman. Kalau tidak, ia pasti terlempar keluar. Lin Tianhu menginjak pedal gas hingga penuh. Mobil menderu kencang dan melaju menuju Yuncheng. Bagian belakang mobil terseret di tanah, mengeluarkan percikan api besar di sepanjang jalan. "Cepat dan kejar mereka. Kita harus membunuh mereka. Kalau tidak, Tuan tidak akan membiarkan kita pergi." Di kursi penumpang mobil hitam di belakang, seorang pria paruh baya dengan ekspresi pembunuh di wajahnya meraung. "Chen Ping, siapa orang-orang ini?" Su Yuqi bertanya dengan wajah pucat. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu siapa orang itu, tetapi berdasarkan tebakannya, kemungkinan besar itu adalah seseorang dari keluarga Wei. Lin Tianhu menatap jalan dengan saksama, keringat dingin membasahi dahinya. Pada kecepatan ini, jika terjadi kesalahan, mobil akan hancur dan orang-orang akan mati. "Lin Tianhu, pelan-pelan di tikungan depan. Aku ingin lihat siapa orang-orang ini." Chen Ping berkata dengan niat membunuh terpancar di matanya. "Tuan Chen, ini terlalu berbahaya." Lin Tianhu menatap Chen Ping dengan heran melalui kaca spion. Ini di jalan tol, dan mobilnya melaju kencang sekali. Kalau Chen Ping keluar, mobil di belakangnya pasti akan menabraknya. "Aku sudah bilang padamu untuk pelan-pelan, jadi kau malah pelan-pelan." Sekilas rasa jengkel terpancar di mata Chen Ping. Lin Tianhu tidak berani berbicara lagi dan memperlambat mobil di tikungan. Chen Ping membuka pintu mobil, membuka sabuk pengamannya dan bersiap untuk melompat keluar. Su Yuqi meraih Chen Ping dan berkata, "Chen Ping, kamu harus berhati-hati." Chen Ping mengangguk, melompat langsung dari mobil, dan berdiri setelah berguling beberapa kali di tanah. Lin Tianhu tidak menghentikan mobilnya, tetapi malah mulai memperlambat lajunya sambil menatap kaca spion. Su Yuqi juga menoleh dan menatap Chen Ping melalui jendela belakang. Tangannya terkepal erat, dan telapak tangannya berkeringat. Ia mengkhawatirkan Chen Ping. Tak lama setelah Chen Ping turun dari mobil, mobil hitam itu melaju kencang. Melihat tiba-tiba ada pejalan kaki di jalan raya, pengemudi secara naluriah ingin menghindar. Dengan kecepatan seperti itu, ia sama sekali tidak bisa melihat siapa orang itu. Tetapi tepat setelah pengemudi mobil hitam itu memutar setir sedikit, sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang dari tempatnya.
Lalu dia muncul di depan mobil dan meninju mobil yang sedang bergerak itu. Ledakan, kekuatan benturan yang besar menyebabkan mobil terlempar ke atas, lalu berguling 2 kali di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Mobilnya penyok, menjebak ke-4 orang di dalamnya, dan bensin di tangki terus bocor ke tanah. Bab 300 layak diterima. Melihat pemandangan ini, Lin Tianhu yang terkejut segera menghentikan mobilnya, dan Su Yuqi juga membelalakkan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Selamatkan aku, ada 4 orang di dalam mobil, dan hanya pria paruh baya di kursi penumpang yang masih bernapas dan terus meminta bantuan. Kakinya tersangkut di jok dan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat bensin yang terus mengalir keluar, pria paruh baya itu ketakutan. Chen Ping berjalan menuju pria paruh baya itu dan menyalakan sebatang rokok. Melihat pemandangan ini, pupil mata pria paruh baya itu tiba-tiba membesar, matanya dipenuhi ketakutan. Ia mengerti apa arti rokok Chen Ping. Kasihanilah, pria paruh baya, dengan wajah berdarah, mengikuti Chen Ping dan memohon belas kasihan. Chen Ping perlahan berjongkok dan menatap pria paruh baya di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Siapa yang mengirimmu ke sini? Pria paruh baya itu tertegun, dengan sedikit keraguan di matanya. Dia tidak berani mengkhianati Wei Kunan karena keluarganya masih di ibu kota provinsi. Melihat pria paruh baya itu ragu-ragu, Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya berdiri dan pergi. Melihat punggung Chen Ping, pria paruh baya itu menggertakkan gigi dan berkata, "Kami semua dari keluarga Wei. Presiden Wei yang meminta kami melakukan ini. Saya juga terpaksa melakukan ini. Tolong lepaskan saya, lepaskan saya." Pria paruh baya itu berteriak pada Chen Ping. Chen Ping berhenti dan tanpa ekspresi di wajahnya. Karena semua ini sesuai dugaannya, ia sudah menduga bahwa Wei Kunanlah pelakunya. Setelah berhenti beberapa detik, Chen Ping melangkah maju lagi dan melemparkan puntung rokok di tangannya kembali. Puntung rokok yang terbakar menyentuh bensin di tanah dan langsung terbakar. Raungan melengking dari lelaki paruh baya itu pun terdengar. Kedengarannya sangat menyeramkan. Chen Ping mendengarkan raungan melengking itu tanpa riak di hatinya. Ia perlahan menjadi haus darah, dan ia tahu bahwa bersikap baik kepada musuh akan kejam terhadap dirinya sendiri. Ledakan. Dengan ledakan keras, mobil itu langsung hancur berkeping-keping, dan beberapa pembunuh yang dikirim oleh keluarga Wei hancur total. Menyetir, Chen Ping masuk ke mobil dan berbicara ringan kepada Lin Tianhu. Lin Tianhu menyalakan mobil dan melaju menuju Yuncheng, sementara Su Yuqi menatap lurus ke arah Chen Ping dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Saat ini, Chen Ping sudah menyingkirkan niat membunuhnya. Melihat Su Yuqi menatapnya, ia tersenyum tipis dan berkata, "Ada sesuatu di wajahku, melihatku seperti itu." Chen Ping, apa kamu baru saja dirasuki sesuatu? Bagaimana mungkin kamu bisa membuat mobil itu terbang? Meskipun Su Yuqi tahu bahwa Chen Ping punya beberapa keterampilan, namun mampu menjatuhkan mobil yang sedang bergerak dengan satu pukulan agak di luar pemahamannya. "Omong kosong. Suamimu sama beraninya denganku. Tunggu sampai kita menikah, baru kau akan tahu." Chen Ping tersenyum pada Su Yuqi dan berkata. Su Yuqi tersipu dan melotot ke arah Chen Ping. "Tidak tahu malu. Siapa yang bilang aku menikah denganmu?" Beberapa jam kemudian, mobil memasuki Yuncheng. Begitu memasuki Yuncheng, aroma herbal yang kuat tercium. Banyak herba kering di kedua sisi jalan. Mungkin orang-orang di sekitar sudah terbiasa dan tidak bereaksi. Namun, Su Yuqi menutup hidungnya. "Bau apa ini? Baunya busuk sekali. Ini aroma herba kering. Menciumnya lebih sering bisa menguatkan tubuhmu," jelas Chen Ping, dan tak kuasa menahan desahan. Yuncheng benar-benar sesuai dengan reputasinya, dan nama ibu kota obat memang pantas. Di Yuncheng, hampir setiap rumah tangga menanam tanaman obat, dan letaknya dekat dengan pegunungan Taihang, jadi ada kelompok dukun yang pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat demi mencari nafkah sepanjang hari. Selangka apapun bahan obatnya, asal punya uang, bisa dibeli di Yuncheng.
Ada toko obat Cina di kedua sisi jalan Yunzheng, bersebelahan, dan hampir setiap toko punya harta karunnya. Lin Tianhu, cari bengkel dulu dan perbaiki mobilnya. Terlalu mencolok di jalan, bumper belakang mobil terlepas dan terseret di tanah. Chen Ping merasa ini terlalu mencolok. Jadi ia berencana untuk memperbaikinya sebelum pergi, bersambung.